Tahukah kamu, di saat bensin dan solar semakin langka dan mahal, ada satu sumber energi yang justru melimpah di Indonesia, lebih bersih dari batu bara, dan lebih murah dari minyak. Energi ini tidak terlihat, tidak berbau, tapi bisa menyalakan lampu di rumahmu, menghidupkan pabrik, bahkan menggerakkan bus kota. Namanya gas alam. Tapi pertanyaannya, mengapa kita masih mengeluh soal BBM jika gas alam melimpah ruah? Mengapa tidak semua kendaraan pakai gas? Dan apakah gas alam benar-benar solusi atau hanya plesteran sementara? Simak terus, karena jawabannya akan mengubah cara pandangmu tentang energi. Mari mulai dari dasar. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas, bukan cair. Komponen utamanya adalah metana, satu atom karbon dengan 4 atom hidrogen. Gas alam tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih ramah lingkungan dibanding batu bara atau minyak. Kenapa lebih ramah? Karena saat dibakar, gas alam menghasilkan karbon dioksida setengah dari batu bara dan hampir tanpa sulfur dioksida, penyebab hujan asam. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa plankton dan organisme mikroskopis yang terkubur jutaan tahun lalu pada tekanan dan suhu yang lebih tinggi dari minyak bumi. Karena berbentuk gas, ia bisa dialirkan lewat pipa atau dicairkan menjadi LNG, singkatan dari Liquefied Natural Gas, agar mudah diangkut dengan kapal ke seluruh dunia. Ini kabar baiknya. Indonesia punya cadangan gas alam yang sangat besar. Per awal 2025, cadangan terbukti kita mencapai 48,5 triliun kaki kubik. Tambah lagi dengan cadangan potensial dan harapan, totalnya bisa lebih dari 150 triliun kaki kubik. Dengan produksi sekitar 8 hingga 9 miliar kaki kubik per hari, cadangan terbukti kita masih cukup untuk 15 hingga 20 tahun ke depan. Dan kabar lebih baiknya, eksplorasi di laut dalam seperti Blok Masela di Maluku terus menemukan cadangan baru. Bahkan Indonesia saat ini masih menjadi salah satu pengekspor gas alam terbesar dunia, terutama ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jadi jangan khawatir dulu, gas kita masih melimpah. Tapi ingat, melimpah bukan berarti tidak terbatas. Gas alam tidak hanya ada di satu tempat, dari ujung barat hingga timur Indonesia. Semuanya menyimpan harta gas. Pertama, Aceh dengan ladang Arun yang legendaris. Meski sekarang produksinya menurun, tapi masih ada cadangan di Blok A. Kedua, Kalimantan Timur ini adalah raksasa gas kita. Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur adalah yang terbesar di Indonesia. Bahkan pernah menjadi yang terbesar di dunia. Ketiga, Papua. Blok Tangguh di Teluk Bintuni adalah salah satu ladang gas raksasa dunia, mampu memproduksi 11,4 juta ton LNG per tahun. Keempat, Maluku Blok Masela yang konon menyimpan 10 triliun kaki kubik gas masih dalam tahap pengembangan. Kelima, Sumatera Selatan dan Jambi, ladang gas di sini banyak digunakan untuk pipa langsung ke Jawa, memasok listrik ke jutaan rumah. Sekarang masuk ke bagian yang paling relevan dengan hidupmu, listrik. Gas alam saat ini menjadi tulang punggung kedua pembangkit listrik nasional setelah batu bara. Tapi gas punya keunggulan, lebih bersih dan lebih fleksibel. Pembangkit listrik tenaga gas ada dua jenis, PLTGU turbin gas dan PLTGU turbin gas siklus kombinasi. PLTGU sangat efisien, bisa mencapai lebih dari 60%. Artinya, sedikit gas bisa menghasilkan banyak listrik. Sebagai gambaran, 1 miliar kaki kubik gas alam mampu menghasilkan listrik sekitar 8,5 juta kilowatt-jam. Cukup untuk menyalakan 850 rumah selama setahun penuh. Saat ini, sekitar 22% dari total kapasitas pembangkit nasional atau setara dengan 23,6 gigawatt menggunakan gas alam. Bayangkan, tanpa gas, 1/4 dari lampu di Indonesia bisa padam. Mari kita hitung dengan gaya sederhana. Kapasitas listrik nasional kita saat ini 107 gigawatt. Misalkan kita ingin mengganti semua pembangkit batu bara dengan gas, sebuah skenario yang tidak akan terjadi, tapi kita hitung saja untuk tahu batasnya. Kebutuhan gas per tahun untuk itu sekitar 3.000 miliar kaki kubik. Cadangan terbukti kita 48,5 triliun kaki kubik. Maka gas akan habis dalam 16 tahun. Itu skenario terburuk. Dalam kenyataannya, kita tidak akan pernah sepenuhnya bergantung pada gas karena ada batu bara, panas bumi, surya, dan air.
Pemerintah sendiri menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23%. Gas berperan sebagai energi jembatan. Dengan penemuan ladang baru seperti Masela, cadangan gas kita bisa bertambah. Jadi kesimpulannya, untuk listrik penduduk, gas alam masih sangat mencukupi untuk 20 hingga 30 tahun ke depan selama kita tidak boros dan terus mencari cadangan baru. Sekarang ke pertanyaan yang mungkin mengganggumu. Jika gas murah dan bersih, mengapa tidak semua mobil pakai gas? Sebenarnya, kendaraan berbahan bakar gas itu ada. Namanya CNG, Compressed Natural Gas, untuk mobil penumpang, atau LNG untuk truk besar. Tapi sayangnya, pemanfaatannya di Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 1% dari total konsumsi BBM. Mengapa? Karena infrastruktur stasiun pengisian gas sangat terbatas. Hanya ada di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya. Padahal, harga gas setara bensin hanya sekitar setengahnya. Lalu dari sisi ketersediaan, apakah kita cukup? Produksi gas harian kita sekitar 8 miliar kaki kubik. Konsumsi untuk kendaraan saat ini hanya sekitar 20 juta kaki kubik per hari. Artinya, secara teoritis kita bisa mengganti 30% konsumsi solar dengan gas tanpa mengganggu pasokan listrik. Jadi masalahnya bukan di ketersediaan, tapi di kemauan dan investasi infrastruktur. Jika pemerintah serius mengonversi kendaraan umum ke gas, kita punya cadangannya. Meskipun gas lebih bersih dari batu bara dan minyak, ia tetap fosil. Suatu saat akan habis, maka kita butuh alternatif. Apa saja? Biogas dari kotoran ternak, sampah organik, atau limbah pertanian. Biogas mengandung metana sama seperti gas alam. Indonesia punya jutaan sapi dan sampah kota yang melimpah. Potensi biogas kita sangat besar. Hidrogen hijau dibuat dari air menggunakan listrik dari matahari atau angin. Hidrogen bisa menggantikan gas alam untuk pembangkit listrik dan industri. Proyek hidrogen hijau sudah mulai dikembangkan di daerah dengan potensi surya tinggi seperti Nusa Tenggara. Energi terbarukan langsung, surya, angin, panas bumi, air. Potensi energi terbarukan Indonesia lebih dari 3.600 gigawatt, 30 kali lipat dari kebutuhan listrik kita saat ini. Jika ini digarap serius, gas alam hanya akan menjadi kenangan. Gas sintetis dari konversi batu bara atau biomasa, meski teknologinya masih mahal. Jadi jangan khawatir, masa depan tidak akan gelap tanpa gas. Tapi kita harus mulai bergerak dari sekarang. Gas alam adalah anugerah yang sering terlupakan. Ia tidak seheboh minyak bumi, tidak semegah batu bara. Tapi diam-diam, ia menyalakan lampu rumahmu, menghidupkan pabrik, dan suatu hari bisa menggerakkan mobilmu. Cadangannya masih cukup untuk 2 dekade ke depan, tapi itu bukan alasan untuk berfoya-foya. Yang perlu kita lakukan adalah manfaatkan gas alam sebagai jembatan sambil membangun alternatif terbarukan secepat mungkin. Mulai dari mendukung kebijakan konversi gas untuk kendaraan, menggunakan biogas di desa, hingga beralih ke listrik dari tenaga surya di rumah. Karena pada akhirnya, energi yang paling lestari adalah energi yang kita hemat dan kita perbarui. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika narasi ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu. Mari kita jadi generasi yang cerdas energi.